Oke, teman-teman, balik lagi di sini masih bersama saya di channel FCM Marketing ya, teman-teman ya. Masih membahas seputar tentang Stone Crusher. Nah, di sini kita membahas tentang Stone Crusher bekas ya, teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman yang baru lihat juga jangan lupa di subscribe dulu ya, teman-teman. Dilihat juga video-video sebelumnya ya, siapa tahu ada yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, next di tab pertama ini menjelaskan tentang mengapa sih harus stand crusher bekas. Orang memilih membeli stand crusher bekas karena ini bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis dalam proyek konstruksi. Mesin bekas umumnya lebih terjangkau daripada yang baru, dan meskipun sudah digunakan, mereka seringkali masih dalam keadaan kondisi baik. Nah, jadi sini menjelaskan tentang kenapa kita harus menggunakan stand crusher bekas, yaitu ya kadang kondisi masih layak ya teman-teman ya, bila pemakaian dari customer sebelumnya atau penjual sebelumnya itu bagus, rapih juga, perawatan segala macam, pasti ya kondisi masih baik dan layak untuk digunakan kembali. Tapi kalau dari segi perawatannya kurang baik, kurang maksimal, ya mesin tersebut juga mungkin kurang efektif dan efisien dalam proyek kita nantinya ya, teman-teman. Oke, lanjut di page kedua. Di sini ada resiko dan keuntungan stand crusher bekas. Nah, jadi setiap ada keuntungan, ada juga resikonya. Sebaliknya pun seperti itu. Jadi pembelian stand crusher bekas memiliki keuntungan, yaitu memiliki biaya yang lebih rendah dibanding stand crusher yang baru, sudah pasti, karena kan ini mesin yang bekas digunakan orang lain ya. Tetapi ada resiko kondisi yang tidak memadai. Jadi perawatan yang cermat diperlukan untuk memastikan kinerja mesin yang maksimal. Nah, jadi dari kitanya juga harus merawat mesin tersebut. Tuh, jangan asal dapat info nih ya kan, teman-teman. Enggak kok pak, misalkan enggak kok pak, ini mesinnya bagus segini gini gini, itu jangan mudah percaya, karena kita harus mengecek kembali lagi. Selagi itu pun bagus, kita juga harus memerlukan perawatan yang cermat biar memastikan kinerja mesin maksimal seperti yang di sini nih ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, di sini ada tips pencarian stand crusher bekas. Dengan mengikuti strategi ini dan berinvestasi dalam pemeriksaan yang teliti, Anda dapat menemukan stand crusher bekas berkualitas yang memenuhi kebutuhan Anda. Proyek konstruksi Anda. Konsultasi dengan ahli pemeriksaan reputasi penjual. Nah, jadi tips pencarian stand crusher bekas yang bagus itu, ya kalau ini kita harus mempunyai channel atau memiliki teman yang mengerti tentang spesifikasi tentang mesin tersebut agar uh, tidak salah membeli ya, teman-teman. Atau juga bisa langsung konsultasi nih. Oh iya, jadi buat teman-teman sebelumnya, di sini kita memiliki nomor baru ya teman-teman ya. Jadi ini nomor baru kita. Jadi buat di video sebelumnya atau yang tidak bisa dihubungi, misalkan teman-teman udah menghubungi tapi tidak bisa, langsung hubungi ke nomor yang baru ini aja ya teman-teman ya. Kita sudah menggunakan nomor baru. Nah, seperti kita lanjut ya, seperti penjelasan yang sebelumnya. Nah, tips pencarian ini, nah kan tadi memerlukan konsultasi. Nah,
ini konsultasinya yang tepat tuh ke sini. Jadi buat siapapun, buat teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang mau berkonsultasi perihal alat pemecah batu, bisa langsung hubungi ke nomor 0851 7962 1688 ya teman-teman ya. Bisa langsung dihubungi ke nomor ini buat teman-teman atau saudaranya teman-teman semua itu perlu untuk konsultasi mengenai stand crusher, langsung aja hubungi ke nomor 0851 7962 1688 ya teman-teman. Atau bisa juga di follow akun sosial media kita di Instagram di @standcrusher_indonesia ya teman-teman. Oke, next. Di page selanjutnya membahas tentang perencanaan perawatan. Perencanaan perawatan stand crusher bekas penting, itu memastikan kinerja yang optimal dan umur panjang mesin. Perawatan teratur membantu mencegah kerusakan, mengurangi biaya perbaikan, dan menjaga produktivitas proyek konstruksi. Jadi perencanaan perawatan ini juga sangat penting dalam setiap mesin ya. Bukan hanya mesin stand crusher saja yang perlu perawatan, segala mesin yang kita gunakan sehari-hari pun perlu perawatan ya teman-teman. Jadi mencegahnya ya kita harus mengurangi mengoptimalkan, bukan mengurangi, harus mengoptimalkan umur mesin panjang dengan cara perawatan yang rutin, harus memiliki jadwal, misalkan per 6 bulan atau per 1 tahun itu harus rutin penggantian suku cadang dan servis-servis yang lain. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di page selanjutnya, evaluasi kualitas dan performa. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa stand crusher bekas tetap berfungsi secara optimal selama penggunaan jangka panjang dan mengurangi resiko kerusakan yang serius. Contohnya, di sini ada contoh kecil atau sedikit contoh ya, pemantauan rutin, perawatan teratur, dan mengganti suku cadang yang sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, jadi ini sedikit cara biar stand crusher kita atau mesin kita yang kita gunakan ini dapat terjaga secara optimal dan berumur panjang ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada penggunaan stand crusher bekas dalam proyek konstruksi. Nah, stand crusher bekas tidak hanya di dalam pertambangan, di konstruksi juga bisa. Jadi meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pemecahan batu dan penggunaan material. Ini juga dapat menghemat biaya karena mesin bekas seringkali lebih terjangkau daripada yang baru, memungkinkan pengembangan proyek dengan anggaran yang lebih efisien. Jadi stand crusher bekas ini sangat terjangkau ya buat proyek-proyek konstruksi ini, seperti yang dijelaskan tadi, menghemat biaya ya teman-teman ya. Karena barang second atau bekas itu emang harganya jauh di bawah harga yang baru. Selanjutnya, lingkungan dan keberlanjutan. Jadi ini keberlanjutan lingkungan lah kurang lebih. Untuk menjaga keberlanjutan, sini ada sedikit langkah-langkah penting melibatkan penggunaan teknologi peredam kebisingan, perawatan mesin yang teratur untuk mengurangi emisi debu, dan pemantauan lingkungan untuk memastikan memenuhi peraturan yang diberikan. Jadi setiap kita membuka atau dimanapun pastikan memiliki aturannya masing-masing, di lingkungannya pasti memiliki aturannya masing-masing. Jadi kita ya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ini page terakhir, yaitu membahas tentang inovasi terbaru ya teman-teman. Jadi inovasi dalam stand crusher bekas yang berfokus pada otomatisasi adalah penerapan sistem kendali otomatis yang canggih. Mesin-mesin ini dilengkapi dengan sensor-sensor pintar yang memantau parameter
Dengan data ini, sistem otomatis dapat mengatur pengaturan operasional untuk memaksimalkan efisiensi pemecahan batu dan mengurangi konsumsi energi.